Bocah ini ditugaskan sang ayah mengantarkan kakaknya pergi ke kampusnya. Ketika akan kembali pulang, ternyata pulpen kakaknya ikut terbawa. Namun ketika hendak mengembalikannya, bocah ini melihat kakaknya yang sedang digoda oleh dua orang pemuda. Melihat kejadian itu, membuat dirinya seketika menjadi emosi. Lalu bocah ini membuka pena tersebut dan menumpahkan tintanya di tangannya, kemudian mengusapkan pada wajahnya. Lalu mendatangi kedua pemuda tadi, kemudian mengangkat ban sepeda dan melemparkan tubuh mereka ke belakang. Bocah ini dimarah oleh sang ayah. Kakaknya mencoba membela, namun ayahnya bersikeras tak ingin anaknya ini menggunakan kekerasan. Kemudian langsung membawanya ke sebuah kuil untuk memandikan dan mensucikannya. Pendeta ini memasakkan kalung di lehernya sebagai tanda agar bocah ini ingat selama kalung ini berada di lehernya, dirinya tak boleh memukul orang lain. Bocah ini kemudian bertanya, kalau ingin berkelahi apakah boleh melepas kalungnya? Membuat pendeta ini menjadi pusing lalu meninggalkan mereka. Kemudian sang ayah bersumpah, jika dirimu melepaskannya, maka ayahmu inilah yang akan mati. Beberapa minggu setelahnya, sang ayah meminta sang anak untuk mengantarkan barang ke suatu alamat. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan membuat semua orang berlari ketakutan. Bocah ini segera bersembunyi dan melihat seorang polisi yang tertembak. Seketika hujan pun turun. Seorang penjahat duduk di hadapan polisi tadi dan mengecam polisi ini mengapa dirinya berani membuka kembali kasusnya. Polisi ini mencoba meraih senjatanya, namun penjahat ini malahan mulai mengejek kalau pistol jadul milik polisi dan memamerkan senjata keluaran terbaru miliknya. Kemudian dengan bangga mengajari cara menggunakannya. Sementara bocah ini terus memperhatikannya, lalu melemparkan pistol itu dan meminta polisi ini untuk merangkak mengambilnya. Dan ketika bocah ini hendak pergi, tiba-tiba kalung itu terlepas dari lehernya. Tiba-tiba bocah ini segera melompat keluar untuk merebut pistol itu yang tergeletak di tanah. Sembari meluncur, dirinya mulai menembaki satu persatu anak buah penjahat ini, membuat semua anak buahnya jatuh terkapar tak berdaya. Tatapan tajamnya membuat bos penjahat ini menjadi ketakutan, mengira kalau bocah ini hendak merampok dirinya. Penjahat ini segera menghamburkan uang kepadanya. Namun setelah menoleh ke arah pak polisi, bocah ini pun berbalik badan, lalu mengangkat senjatanya untuk menghabisi bos penjahat ini. Di kantor polisi, setelah mendapat perawatan, polisi ini mulai menanyakan identitas si bocah yang telah berhasil menyelamatkan nyawanya ini. Sementara seorang polisi kembali membawa masuk seorang penjahat yang langsung ditatap dengan tajam oleh bocah ini. Polisi ini menanyakan namanya, namun bocah ini tetap menatap ke arah penjahat yang mulai meledek dirinya. Dan tanpa basa-basi lagi, bocah ini segera mengangkat pistol di meja dan langsung menembakkannya. Polisi ini menjadi kaget, lalu meletakkan pistolnya kembali dan mengatakan kalau namaku adalah Duvada Jagannatha. Namun polisi ini menjadi marah, mengapa dirimu langsung menembak penjahat tersebut? Bocah ini menjawab, kalau diriku tak tahan bila melihat penjahat. Polisi ini berkata kalau ada kami yang akan menangkap mereka dan membawa ke pengadilan. Tapi bocah ini menjawab kalau setiap hari diriku melihat banyak korban yang meninggal. Sementara para penjahat ini kembali bebas hanya setelah beberapa bulan dan bahkan kembali mengulangi semua kejahatan mereka. Dan selama mereka masih berkeliaran, bocah ini berkata kalau diriku tak akan bisa tidur dengan nyenyak. Polisi yang masih kesal ini lalu mengeluarkan semua berkas kasus yang sedang ditangani, kemudian bertanya, apakah semua penjahat ini harus dihabisi? Dengan tegas bocah ini menjawab ya, karena jika kita melindungi keadilan maka keadilan akan melindungi kita. Polisi ini mulai kagum dengan keberaniannya, lalu menawarkannya untuk menjadi seorang polisi seperti dirinya. Tapi bocah ini menjawab tidak, dan polisi ini berkata, mulai sekarang mari kita tidur dengan nyenyak dan membuat orang lain pun bisa tidur dengan nyenyak seperti kita. Lalu menjabat tangan bocah ini, dan mulai hari itu surat kabar mulai dipenuhi oleh berita tewasnya para penjahat dan juga gangster kejam di kota ini. Wartawan bertanya ke komisaris polisi, menanyakan apakah ini adalah perang antar gangster? Komisaris menjawab ya, ini adalah perbuatan gangster lainnya. Wartawan kembali bertanya, siapa gangster itu pak? Setelah mendapat bisikan, pak komisaris menjawab kalau gangster itu bernama DJ. Paman ini menjadi kaget mengetahui ada segepok uang yang telah diberikan oleh DJ kepada dirinya. Paman ini sangat berterima kasih, yang seketika membuat DJ teringat kembali dengan tindakan kejam seorang bos yang pernah memukul ayahnya ketika dirinya masih kecil dulu. Dan tak ingin kejadian tersebut terulang ketika dirinya saat ini berada di posisi seorang pimpinan yang memiliki banyak karyawan, lalu berkata ke sang paman, kalau diriku hanya mencoba memahami semua permasalahan yang terlihat jelas di matamu. Diriku selalu menganggap sang paman seperti orang tuaku sendiri yang telah membesarkanku. Dan setelah mengusap air matanya, paman ini pun pamit pergi. Setelah acara pernikahan selesai, DJ menemui si gadis yang telah menggugah hatinya, lalu mencoba menyatakan perasaan cintanya. Namun teman-temannya berkata kalau gadis ini akan melanjutkan studi S2-nya ke luar negeri. Kemudian berkata kalau teman mereka ini tentu tidak akan mau menikahimu dan ikut tinggal di dapur catering di seumur hidupnya. Bahkan gadis ini malahan berkata kalau semua yang dilakukannya kemarin hanyalah perbuatan iseng untuk hiburannya semata. Lalu meminta DJ untuk menyimpan bunga itu untuk dirinya sendiri. Tapi DJ
DJ segera memanggilnya dan mulai melampiaskan kekesalannya atas semua apa yang telah dilakukan oleh gadis ini kepadanya. Mengatakan kalau wajah cantikmu itu sudah tertanam di dalam hatiku. Namun kata-katamu tadi telah menyayat hati tersebut. Mengatakan kalau diriku adalah seorang pria hebat. Namun dirimu belum saja menyadarinya. Dan di suatu hari nanti, dirimu akan kembali mendatangiku dengan rasa cinta di hatimu. Lalu meninggalkannya pergi. Seorang asistennya mendatangi si gadis untuk berterima kasih kepada si gadis karena telah berhasil membuat bosnya itu berkata tentang jatuh cinta. Karena hal itu adalah sesuatu yang baru saja dilakukannya untuk pertama kali selama hidupnya. Dan ketika DJ pulang ke rumah dengan sepeda motornya, dirinya menjadi terkejut melihat ada sebuah mobil ambulans yang terparkir di depan rumahnya. Lalu segera berlari menuju ke dalam rumah. Iring-iringan kendaraan ini dihadang oleh sebuah mobil yang seketika menimpanya untuk menghentikan perjalanan mereka. Para penjahat ini menjadi terkejut lalu segera turun untuk memeriksa. Namun tiba-tiba ada sebuah traktor datang dan langsung menerjang disusul oleh pemuda ini yang muncul di hadapan mereka. Membuat penjahat ini semakin heran melihat ada orang yang tak dikenalinya datang untuk menyergap dirinya. Ternyata pemuda ini datang setelah dirinya mendapati sang paman yang meninggal akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Dikarenakan tak kuasa menanggung malu di hadapan semua anggota keluarganya. Karena telah menghabiskan seluruh uang tabungannya untuk berinvestasi membeli lahan murah. Yang ternyata sang paman tertipu oleh komplotan mafia perumahan ini yang telah menipu banyak warga dan menggelapkan semua uang mereka yang telah mereka kumpulkan dengan membanting tulang demi mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Mengetahui mafia yang akan diadili ini hendak pergi menghabisi seorang saksi penting di pengadilannya, pemuda ini mendatanginya, menendang lalu menodongkan senjata ke kepalanya, meminta penjahat ini untuk segera membatalkan perintah pembunuhan atas seorang saksi di depan gedung pengadilan, atau dirinya akan segera menghabisi penjahat ini saat ini juga dan tak perlu lagi datang ke pengadilan. Sementara di depan gedung pengadilan, para sniper telah bersiap untuk menembak seorang saksi kunci yang sedang berjalan masuk menuju ke pengadilan. Sementara para polisi yang sedang berjaga hanya bisa tegang sembari menunggu kabar. Dan tak lama kemudian, telepon akhirnya berbunyi dan para penembak jitu itu segera diperintahkan untuk membatalkan seluruh aksi mereka. Membuat polisi yang berjaga menjadi lega dan segera menelpon DJ agar tidak menghabisi penjahat itu, agar seluruh uang yang telah mereka tipu bisa dikembalikan ke para korban. Dengan menahan rasa kesalnya, DJ memukul penjahat ini dan dengan terpaksa melepaskannya pergi. Bos penjahat ini menjadi marah karena tak bisa menyingkirkan seseorang target yang akan bersaksi di pengadilan untuk melawan mereka sehingga membuat mereka kalah dan menjadi bangkrut. Kemudian seorang menteri perumahan ini datang yang langsung ditanya oleh para wartawan mengenai penipuan terbesar yang sedang terjadi. Pak Menteri berkata kalau mereka akan segera menangkap siapa dalangnya dan membuat pelakunya di penjara. Namun ternyata menteri datang untuk menemui sang bos mafia yang menjadi dalang dari semua penipuan tersebut. Bos mafia berkata kalau menteri ini bisa membantu dirinya, maka dirimu akan mendapatkan banyak uang modal untuk mencalonkan diri menjadi seorang ketua menteri. Karena tak saling percaya, akhirnya mereka memutuskan untuk menjodohkan anak mereka masing-masing agar kesepakatan ini bisa terus berjalan. Setelah mereka sepakat, akhirnya anak gadis Pak Menteri segera diterbangkan menuju ke Abu Dhabi yang langsung disambut oleh anak dari bos mafia yang menjemputnya di bandara. Lalu kemudian mengajaknya jalan-jalan dan memanjakannya dengan berbelanja barang-barang branded. Setelah selesai berbelanja, mereka pun melanjutkan duduk pada sebuah kafe termewah di negara tersebut. Melihat pria kaya dan sukses di hadapannya, gadis ini mulai terkesan dan mungkin akan setuju dengan pilihan ayahnya ini. Kemudian bertanya kapan diriku bisa bertemu dengan ibumu untuk meminta restu. Namun pria berkata kalau ibuku telah meninggal pada 20 tahun silam. Lalu mulai berbicara dengan arwah ibunya dan meminta gadis ini untuk menyapa roh sang ibu yang sedang berada di dekatnya. Dan ketika gadis ini akan memulai makannya, tiba-tiba pria ini berteriak membuat semua orang menjadi terkejut. Hanya untuk mengatakan kalau gadis ini harus mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Lalu memberikan si gadis hand sanitizer untuk membersihkan tangannya dan kembali lagi berbicara dengan ibunya, yang seketika membuat gadis ini langsung menjadi hilang perasaan. Dan ketika melihat kembali gelang di tangannya, seketika gadis ini teringat kembali dengan DJ, si pemuda yang telah menyatakan cinta terhadap dirinya, dan kembali membayangkan semua perkataan dan kenangan indah pada saat berada di dekatnya. Siapakah yang akan menjadi tambatan hati gadis ini? Menteri ini menjadi marah mengetahui ternyata anak gadisnya tak menyukai pemuda kaya raya yang telah dipilihkannya. Bahkan dengan berani mengatakan kalau dirinya menyukai seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha catering. Mengetahui anaknya itu susah diatur, Pak Menteri kemudian memberitahukan ke bos mafia rekannya ini kalau anak gadisku tak menyukai anakmu tapi telah menyukai pemuda lain, yang seketika
membuat bos mafia ini menjadi marah lalu berjanji akan segera membereskan semua rintangan yang akan menghalangi perjodohan kedua anak mereka dan segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menyingkirkan pemuda tersebut yang kemudian mulai bergerak untuk menuju ke sebuah kuil di mana pemuda ini sedang berdoa. Namun pemuda ini seketika tersadar setelah melihat banyak orang-orang yang tak dikenalinya berdiri mengelilingi dirinya. Kemudian segera meminta ke rekannya untuk melepaskan kalung rudaksa dari lehernya lalu bergegas pergi keluar dari kuil ini. Sementara orang-orang itu terus saja mengikuti dirinya. Setelah sampai di stasiun Kertapati, para penjahat ini mulai mencari keberadaan si pemuda yang ternyata dengan sengaja memancing mereka untuk mendatanginya. Sembari duduk di atas lokomotif kereta, pemuda ini terus melanjutkan ritual doanya. Kemudian mulai muncul di hadapan para penjahat yang mengincarnya ini dan dengan santai menghindari semua serangan yang coba dilakukan oleh para penjahat ini. Kemudian kembali duduk sembari menahan pukulan penjahat hanya dengan menggunakan satu tangannya saja dan berhasil menjatuhkan mereka. Setelah semua penjahat ini berhasil dikalahkannya, kemudian pemuda ini keluar untuk kembali ke kuil. Namun tiba-tiba sebuah mobil menghantam motor Vespanya sehingga bodi motornya itu terburai-burai dan jatuh bertumpuk di hadapannya. Puluhan penjahat kembali datang. Sementara kesabarannya mulai menjadi hilang melihat bangkai motor Vespa kesayangannya yang berserakan di lantai. Kemudian mulai menghajar satu persatu para penjahat ini yang maju menyerang dengan menggunakan sisa-sisa dari onderdil motornya. Sementara ajudan bos mafia ini dengan santai menunggu hasil laporan dari para anak buahnya. Dan pemuda ini yang terus melampiaskan kekesalannya terhadap para penjahat yang berusaha untuk menghabisi dirinya. Mengetahui orang yang menjadi target incarannya hari ini adalah seorang pemuda yang pernah menghentikan dan menodongkan senjata kepadanya tempo hari. Yang sontak saja, hal itu membuat dirinya menjadi ketakutan dan mulai berlari untuk mencoba kabur dari amukan kemarahan si pemuda. Namun seorang anak buahnya berhasil menangkap selendang si pemuda dan berhasil menahan laju larinya, yang membuat pemuda ini semakin marah, lalu menghajar dan menghempaskan tubuhnya ke depan. Kemudian mengambil rantai kereta api untuk menghantam penjahat ini. Kemudian melanjutkan mengejar ajudan mafia ini yang bergegas kabur menaiki mobilnya dan segera pergi. Namun pemuda ini terus saja mengejarnya, lalu mengambil sepotong besi dan berdiri untuk menghadang mobil ini yang akan segera kabur pergi. Lalu dengan cepat melompat untuk menancapkan besi tadi ke kemudi setir mobil, sehingga mengakibatkan mobil itu hanya bisa berputar-putar saja di tempat. Dan setelah dilepaskan, mobil ini pun kemudian menabrak dan terbang terbalik membuat ajudan mafia ini tak bisa lari lagi. Pemuda ini kemudian mendatangi dan mulai menghajar dirinya. Namun tiba-tiba telepon ajudan ini berbunyi, yang ternyata bos mafia menanyakan apakah sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Namun pemuda ini langsung menjawab dengan meneriakkan namanya, yang membuat bos mafia ini tersadar kalau semua orang-orangnya telah dikalahkan. Lalu mulai mengancam si pemuda kalau diriku akan segera mendatangimu bagaikan gelombang tsunami dan akan menghapus namamu dari muka bumi ini. Namun si pemuda menjawab, mau itu tsunami ataupun nasi biryani, aku akan terus membuat dirimu bertanggung jawab atas semua kerugian rakyat yang telah ditipunya dan membayar lunas atas kematian sang paman. Kemudian mengakhiri pembicaraan ini dengan mengatakan kalau dirikulah yang akan mendatangimu. Gadis ini menjadi terkejut setelah melihat si pemuda yang sekarang dicintainya sedang membonceng seorang perempuan dengan mesra dan melintas di hadapannya. Kemudian pemuda ini mendatangi si gadis untuk mengatakan, ada apa dengan pendidikan S2mu di luar negeri? Dan sekarang malahan kembali lagi. Gadis ini bertanya, siapakah perempuan yang diboncengnya tadi? Membuat pemuda ini berkata, lihatlah siapa yang datang dan mulai merasakan cemburu. Hingga akhirnya gadis ini mulai mengakui kalau sebenarnya dia baru tersadar kalau dirinya juga ternyata menyukai si pemuda dan baru dirasakannya ketika sudah berada jauh dari dirinya. Bahkan gadis ini sudah mengutarakan langsung kepada orang tuanya dan meminta DJ untuk menyampaikan kepada orang tuanya juga. Namun tiba-tiba teman mereka yang baru menikah datang dengan kendaraan terpisah, kemudian mengatakan ke DJ kalau sebenarnya mereka berdua mau bercerai, lalu mulai menceritakan semua masalah mereka yang tak jadi pindah merantau ke Amerika seperti janjinya sebelum menikah dulu, hanya gara-gara mertuanya yang tak mengizinkan anaknya pergi jauh meninggalkan mereka. Temannya yang mulai sadar akhirnya mau menuruti kehendak sang istri, namun dirinya meminta DJ untuk menyampaikan tentang hal ini kepada orang tua mereka. Dan setelah bertemu dengan orang tuanya, bibi ini berkata, mengapa setelah menikah anaknya ini malahan ingin meninggalkan mereka? Paman ini juga berkata, bahkan mereka rela pindah dari desa ke kota agar anaknya ini bisa mengenyam pendidikan yang jauh lebih baik. Namun sekarang mereka malahan akan pergi meninggalkan mereka setelah menikah. DJ kemudian bertanya, kalau semua yang paman lakukan disebut dengan pengorbanan, mengapa yang anak akan lakukan adalah sebuah keegoisan? Dan jika semua yang paman buat dianggap benar, mengapa yang anak buat harus dianggap salah? Perkataan yang membuat sang paman hanya terdiam. Lalu DJ berkata, kalau anakmu berhasil di Amerika sebelum menikah, paman pasti merasa bangga. Namun kenapa akan pergi setelah menikah? Paman merasa kalau anak ini telah meninggalkannya. Kalau paman merasa sebagai mertua,
mertua, maka dia akan merasa sebagai menantu. Tapi jika paman merasa jadi orang tua, maka dia akan merasakan sebagai seorang anak. Membuat seisi ruangan menjadi terharu mendengarkan apa yang telah dikatakannya. Hingga akhirnya mereka pun tak jadi bercerai dan Bibi ini berterima kasih kepada DJ atas semua yang telah dikatakannya, yang sekaligus membuat gadis ini semakin jatuh cinta kepada dirinya. Melihat Pak Menteri menunjukkan foto calon suami anaknya, bos mafia ini menjadi kaget dan dengan menahan amarahnya, dirinya mencoba berpikir untuk merencanakan sesuatu. Kemudian meminta kepada Pak Menteri agar berpura-pura merestui hubungan mereka dan mengajaknya untuk segera bertemu. Lalu bergegas pergi mengganti pakaiannya. Dan ketika kembali, bos mafia ini sudah berganti pakaian seragam pengawal Pak Menteri. Mengatakan kalau diriku akan ikut menemuinya namun tak ingin orang lain mengenalinya. Kemudian mereka pun segera menuju ke kediaman DJ, yang tentu saja disambut dengan hangat oleh keluarga calon besan yang menyuguhkan mereka pempek bulat dan juga lenggang, serta meminta keluarga Pak Menteri untuk mencicipi hidangan yang telah mereka sajikan. Namun bos gangster ini yang sudah tidak sabar kemudian berbisik agar Pak Menteri meminta calon mertuanya itu segera dipanggilkan. Gadis ini bergegas memanggil calon suaminya, lalu mereka pun keluar secara bersama. Sementara bos gangster yang penasaran ini akhirnya dapat memastikan jikalau pemuda ini adalah orang yang telah menyerang mereka dan menggagalkan semua rencana kejahatannya, lalu kemudian memukul dan langsung menghajarnya, walau hanya dalam pikirannya saja. Bahkan setelah acara lamarannya selesai, bos mafia ini hanya bisa tersenyum untuk menahan amarahnya lalu pergi meninggalkannya. Sementara di rumah, keluarga besar berkumpul dan berbahagia mengetahui kalau anak mereka akan segera menjadi menantu dari seorang menteri. Namun tiba-tiba kakak perempuan pulang secara tergesa-gesa dengan wajah penuh luka dan bercerita ketika hendak pulang, beberapa orang preman menyerang bajai yang ditumpanginya, lalu menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan menanyakan nama seseorang yang tak dikenalnya, lalu menakuti akan segera membakarnya, yang membuat DJ seketika tersadar kalau identitas penyamarannya selama ini telah terbongkar oleh para penjahat yang sedang mencarinya. Ketika wanita ini hendak pergi, sekelompok preman menyerang bajai yang ditumpanginya, lalu mulai menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan menanyakan nama seseorang yang tak dikenalnya, lalu mengancam akan segera menyalakan api. Wanita ini bergegas pulang melaporkan kejadian tersebut kepada DJ adiknya, dan tak lama kemudian handphonenya pun berbunyi. Sahabatnya mendapat meminta DJ agar datang untuk menyelamatkan dirinya, yang ternyata juga ikut diteror oleh mereka dan menggantung tubuhnya di tengah pasar. Namun ketika DJ sampai ke lokasi, para preman ini segera menendang kursi dan langsung pergi meninggalkannya. Sementara DJ bergegas menyelamatkan sahabatnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Temannya berkata kalau mereka menanyakan nama seseorang yang tak dirinya kenal dan langsung memukulinya. Dan di rumah, seluruh handphone milik anggota keluarganya berbunyi dan mulai melakukan teror ke mereka semua. Membuat DJ pun mulai sadar kalau penyamarannya selama ini telah terbongkar dan ada seseorang yang mencoba menyerangnya melalui orang-orang yang dicintainya. Kemudian mengatakan ke polisi rekanannya, kalau diriku tak akan melepaskan orang yang telah berani mengusik keluargaku. Polisi ini menanyakan apa yang akan dirimu lakukan. DJ menjawab kalau ketika para preman itu tak bisa lagi mengusik keluarganya, maka kita akan langsung mendatangi mereka dan segera akan membuat perhitungan dengan mereka. Keesokan harinya, DJ segera mengungsikan semua anggota keluarganya keluar kota, lalu mengantarkan mereka semua pergi dengan menggunakan kereta api. Kemudian dirinya kembali lagi ke rumah seorang diri dan mulai melakukan doa sembari menunggu para preman ini untuk mendatanginya. Sementara iring-iringan mobil sudah mulai meluncur datang untuk mencari dirinya. Preman ini mendatangi sebuah rumah, sementara pemuda lugu ini memohon agar dirinya dilepaskan pergi. Namun dirinya malahan langsung dipukul dan ditendang, lalu dilemparkan keluar dari rumahnya. Temannya yang datang untuk melihat diberikan kode untuk tidak usah berbuat apapun. Sementara preman ini kembali mendatanginya dan kembali memukulinya, lalu menelpon bos mafia, mengatakan kalau pemuda ini sepertinya bukanlah orang yang sedang mereka cari. Namun bos mafia berkata kalau dia hanya berpura-pura tidak bisa melawan dan sedang merencanakan sesuatu. DJ mencoba menjelaskan ke para preman kalau ini hanyalah salah paham dan ingin meminta maaf kepada orang yang telah menyuruh mereka. Namun dirinya malahan kembali dihajar beramai-ramai di hadapan semua warga yang mulai berdatangan. Preman ini kembali menelpon untuk mengatakan kalau mereka tak yakin kalau pemuda ini adalah targetnya. Saking kesalnya, bos mafia ini menyuruh mereka agar membawanya ke sebuah tempat sepi dan dirinya pun segera dibawa pergi. Sesampainya di sana, pemuda ini kembali dipaksa mengaku, namun DJ tetap saja tak melawan dan terus berpura-pura lugu dan tak berhenti bertanya siapakah orang yang telah menyuruh mereka agar dirinya bisa segera meminta maaf, yang kemudian kembali menelpon sang bos mafia mengatakan kalau mereka sepertinya telah salah orang. Tapi bos mafia berkata agar terus memaksa pemuda itu sampai dirinya mau mengaku, bahkan memerintahkan mereka untuk menghabisinya saja kalau pemuda itu masih juga tak mau mengaku. Mendengar perintah tersebut, mereka mulai mengambil sebuah pisau dan akan segera menghabisinya.
Preman ini bertanya, apakah ada permintaan terakhirmu? Pemuda ini hanya meminta agar mereka memberitahukan siapa nama bos mereka sebagai permintaan terakhirnya. Namun para preman ini menolaknya, mengatakan mereka haruslah profesional dan tak boleh mengatakannya walau hanya untuk memenuhi permintaan terakhir si pemuda sebelum kematiannya. Dan ketika hendak dihabisi, DJ kembali memohon dan akan mengganti permintaan terakhirnya, meminta agar mereka melepas kalung suci Rudaksa dari lehernya sebelum mereka menghabisi dirinya agar mereka semua terhindar dari api neraka. Karena sudah terlalu kesal, akhirnya mereka pun mau mengabulkan permintaan terakhirnya. Ketika kalung Rudaksa dilepaskan dari lehernya, seketika seorang preman langsung terpental menghantam lampu hias yang kemudian jatuh dan pecah di hadapan DJ yang mulai menunjukkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Bos preman ini menjadi terkejut melihat si pemuda yang mulai menghajar dan menghabisi semua anak buahnya sembari bertanya, siapakah orang yang telah menyuruh kalian dan terus melumpuhkan mereka satu persatu? Mengatakan lihatlah seberapa orang yang telah sekarat, sementara dirimu masih saja tak mau memberitahukan namanya kepadaku. Lalu melanjutkan menyerang seorang anak buahnya dan menghempaskannya berulang sehingga anak buahnya berteriak agar bosnya ini mau memberitahukan namanya. Namun DJ berhasil dipukul jatuh dan akan segera dihabisi, tapi dirinya kembali bangkit lalu berputar merebut besi dari tangannya dan membantingnya dengan keras di lantai dan mengatakan ke bos preman ini agar jangan main-main dengan seekor harimau buas lalu menghabisi rekannya. Lalu DJ terbang untuk menerkam bos preman ini yang akhirnya menyerah dan meneriakkan nama bosnya. Setelah DJ berhasil mengetahui namanya, bos preman ini pun segera dihabisinya untuk menyusul para anak buahnya yang telah dilumpuhkan. Setelah mengetahui nama bos mafia itu, DJ kemudian mendatangi ajudan dari bos gangster lalu memaksanya untuk memberitahukan di mana semua uang hasil penipuan itu disimpan. Ajudan ini berkata semua uang disimpan oleh anak dari sang bos gangster. Namun dirinya tak mengetahui di mana keberadaannya. Karena terus didesak, ajudan ini berkata kalau dirimu diserang bukan karena masalah kasus penipuan, namun dikarenakan bos mafia menganggap dirimu adalah penghalang dari anaknya yang akan menikah dengan anak gadis Pak Menteri yang sekarang telah menjadi tunangannya DJ. Dan untuk mengetahui keberadaan anak dari bos mafia itu, akhirnya DJ bertemu dengan gadis tunangannya. Kemudian DJ mulai menceritakan semua tentang jati dirinya, berkata kalau diriku bukanlah seorang pengusaha catering biasa, melainkan seorang gangster yang membantu polisi untuk membasmi semua penjahat di kotanya ini, lalu mempersilahkan tunangannya ini untuk pergi meninggalkannya tanpa penjelasan apapun jika dirinya merasa semua ini adalah salah. Namun jika dirasa benar, maka aku meminta informasi lengkap tentang anak dari bos gangster itu yang pernah ditemuinya di kota Abu Dhabi tempo hari. Bos mafia ini kaget mengetahui semua anak buahnya telah dihabisi oleh seorang tukang masak. Lalu orang suruhan Pak Menteri datang melaporkan kalau ada seorang polisi lain yang selama ini telah membantunya. Kemudian bos mafia ini berkata ke Pak Menteri kalau dirinya lah yang akan turun langsung untuk membereskan semua kekacauan ini dan berencana akan menggunakan polisi tersebut untuk memancing si pemuda agar segera datang kepadanya. Sementara bos mafia ini tidak mengetahui jikalau DJ sudah terbang terlebih dahulu ke Abu Dhabi untuk bertemu dengan putranya dan berpura-pura menjadi seorang desainer yang akan merancangkan baju pengantin untuknya. Dan di sebuah kedai kopi, ketika anak bos mafia ini akan menambahkan gula pada kopinya, DJ kemudian berteriak kalau dirinya harus mencuci tangannya terlebih dahulu lalu mulai memainkan semua kebiasaan anak bos mafia ini setelah mendapatkan semua informasi itu dari tunangannya. Namun untuk memutuskan baju pengantin yang akan dipilihnya, anak bos mafia ini mengatakan kalau dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada ibunya yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Tapi DJ malah berkata kalau dirinya pun harus menyapa arwah ayahnya yang telah meninggal 25 tahun yang silam, lalu mulai berpura-pura bicara dengannya, membuat anak bos mafia ini pun mulai merasa kalau desainer ini satu frekuensi dengannya. Dengan pendekatan tersebut, DJ pun menjadi mudah cepat akrab dengan anak bos mafia ini. Akhirnya mereka pun selalu pergi bersama dan DJ bisa menguping semua pembicaraan anak bos mafia ini untuk menyelidiki di mana letak penyimpanan uang hasil penipuan yang dilakukan oleh perusahaan milik ayahnya. Ketika hendak pergi, anak bos mafia ini mendapatkan telepon penting dari orang yang telah menunggunya di atas gedung dan berencana akan pergi seorang diri saja. Namun DJ tak mau tinggal diam dan segera menyusul ke atas dengan menggunakan tangga. Setelah sampai, DJ akhirnya mengetahui kalau pengambilan uang yang tersimpan harus menggunakan potongan uang dolar sebagai bukti pengembalian. Sementara, polisi rekanan DJ telah ditangkap oleh bos mafia yang menyadarannya dan meminta untuk segera memanggil DJ agar segera datang untuk menyelamatkannya. Namun polisi ini menjawab kalau justru DJ lah yang sedang menangkap anakmu, yang ternyata pulang dengan pesawat yang sama untuk kembali ke India. Bos mafia menjadi cemas lalu segera menelpon anaknya. Namun ternyata anaknya sudah sampai, membuat polisi ini pun menjadi kaget dengan rencana apa yang sedang DJ coba mainkan. Dan ternyata DJ sengaja membututi dan mencuri jaketnya yang mana potongan uang dolar itu tersimpan. Lalu mulai mendatangi tempat penyimpanan uang dan berhasil mengambil
mengambil semua uang yang tersimpan rapi di dalam sebuah mobil box, membuat bos mafia menjadi murka. Lalu segera mendatangi polisi ini meminta agar segera memanggil DJ datang atau dirinya akan segera dihabisi. Tiba-tiba sebuah mobil box datang dan DJ pun segera turun untuk mendatangi mereka. Melihat DJ yang datang, anak bos mafia yang marah karena ternyata DJ telah menipunya selama ini segera menyerang lalu menghempaskan tubuhnya. Namun DJ kembali melawan dan membalas menghempaskan tubuhnya hingga menghantam pintu mobil box yang terbuka dan berisi semua uang hasil penipuan. Lalu mengatakan, mengapa dirimu memukuliku sementara aku membawakan semua uang ini kepadamu? Dan mulai kembali memainkan pikiran anak bos mafia yang setengah gila ini. Mengatakan kalau arwah ayahku lah yang telah menyuruhku untuk mengantarkan semua uang ini untuk dikembalikan. Membuat bos mafia ini bingung mengapa DJ ternyata satu frekuensi dengan kegilaan anaknya. Namun bos mafia ini tak mau tertipu dengan permainan DJ. Kemudian mengatakan kalau semua ini hanyalah tipu dayanya untuk menyelamatkan rekan polisinya. Lalu dirinya segera mendatangi polisi yang disenteranya ini dan mengancam akan segera menghabisinya. Dan berharap kalau DJ akan menyelamatkan rekannya dan segera berhenti memainkan semua sandiwaranya. Namun DJ malahan berkata, kalau diriku tak mengenal siapa polisi ini dan mempersilahkan mereka untuk menghabisinya. Bos mafia yang kesal menyuruh anaknya untuk menghabisinya. Pelatuk pun ditarik dan polisi ini akan segera dihabisi. Tapi tiba-tiba DJ berteriak keras dan kembali berpura-pura berbicara dengan arwah ayahnya. Mengatakan kalau diriku mendapatkan informasi dari arwah sang ayah, kalau ternyata ibunya itu mati karena dihabisi seseorang, lalu menunjukkan ke anaknya kalau pelakunya adalah bos mafia yang adalah ayahnya sendiri. Anaknya menjadi kaget. Sementara bos mafia ini berusaha meyakinkan anaknya kalau semua ini hanyalah permainan DJ. Lalu mencoba meyakinkan, untuk apa aku menghabisinya sementara aku sangat mencintai istriku sendiri? Namun DJ kembali berkata kalau memang ayahmu mencintai ibumu. Namun mengapa semua nama perusahaan tidak ada satupun yang atas nama ibumu? Dan terus mengompori anaknya yang gila sehingga membuat dia menjadi percaya dengan apa yang telah dikatakan DJ hingga akhirnya dia pun menghabisi ayahnya sendiri. Setelah sang ayah jatuh terkapar, DJ pun menyuruh anak bos mafia ini untuk terus berbincang dengan arwah ibunya. Lalu duduk berbisik dengan bos mafia ini, kalau sekarang dendam keluargaku telah terbalaskan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow dan sampai berjumpa pada film-film seru selanjutnya.